Ya, kita bertemu lagi di materi ketiga tentang penentuan cost produk dan manajemen cost. Ya. Perkembangan yang pesat dalam teknologi informasi membawa dampak yang sangat besar bagi bisnis. Ya. Pemanfaatan teknologi maju dan teknologi informasi oleh bisnis sudah sangat luas gitu ya. Hal ini didorong terutama oleh perkembangan pesaing yang semakin lama semakin ketat. Dengan demikian, untuk tetap dapat bertahan atau untuk mempertahankan posisi bersaing, maka kita perlu perusahaan-perusahaan tersebut ya harus mengadopsi berbagai macam teknologi, baik teknologi untuk pembuatan produk yang berkualitas dan juga memenuhi selera konsumen, teknologi pelayanan konsumen maupun teknologi informasi untuk mendukung penyelenggaraan bisnis. Dengan perubahan lingkungan bisnis yang terjadi secara terus-menerus dan sangat cepat, maka bisnis atau industri akan diwarnai oleh karakteristik. Nah, karakteristik tersebut adalah yang pertama, jenis produknya akan banyak dan sangat kompleks. Yang kedua, produk yang dihasilkan bersifat pada teknologi. Dan yang ketiga adalah persaingan sangat ketat. Nah, cara penentuan harga atau pricing yang tepat dan akurat sangat diperlukan karena kesalahan dalam menentukan harga ini akan sangat berakibat fatal. Kecermatan dalam menentukan harga ini tergantung pada ketelitian di dalam penentuan biaya produksi atau costing. Ya, jadi kita perlu costing yang benar. Ya. Nah, di dalam materi sekarang ini kita akan membahas tentang cara penentuan cost produk yang mampu memberikan informasi biaya yang akurat, sehingga dapat digunakan untuk menentukan harga jual atau pricing yang kuat dan kompetitif. Ya. Dua metode penentuan cost produk yang akan dibahas yaitu dengan menggunakan activity based costing atau ABC dan juga penentuan cost back flash atau just in time (JIT) manufacturing. Untuk memberikan gambaran yang lebih komprehensif untuk materi ini, maka pertama-tama akan diuraikan evaluasi terhadap sistem penentuan cost konvensional. Hal ini untuk melihat kelemahan-kelemahan yang ada di dalamnya, sehingga dapat diketahui mengapa sistem tersebut tidak mampu memberikan dukungan bagi lingkungan industri yang maju. Akuntansi biaya yang digunakan saat ini atau akuntansi biaya konvensional adalah akuntansi biaya yang dirancang berdasarkan kondisi perusahaan yang bersifat mekanis. Dengan kondisi seperti itu, maka komponen biaya produksi yang dominan adalah biaya produksi langsung, yaitu bahan baku dan tenaga kerja. Saat ini lingkungan industri sudah berubah, dan dengan lingkungan industri yang berubah, maka komposisi biaya produksi mengalami perubahan pula, yaitu elemen biaya produksi tidak langsung atau biaya overhead pabrik menjadi lebih besar. Oleh karena itu diperlukan cara-cara alokasi yang lebih akurat sehingga dapat menghasilkan informasi biaya yang juga lebih akurat. Jika sistem akuntansi biaya konvensional tetap dipertahankan, maka sistem akuntansi biaya tentunya tidak dapat mendukung proses penentuan harga atau pricing secara tepat.
Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan di dalam kita membahas keterbatasan penentuan kos konvensional. Nah, kita akan melihat kelemahan-kelemahannya, tapi sebelumnya kita akan membahas tentang sejarah, ya, sejarah bagaimana sistem akuntansi biaya ini muncul. Sistem akuntansi biaya dapat ditelusuri balik pada periode 1880 sampai dengan 1915. Pada saat itu para insinyur mesin dan industri sedang berusaha menstandarisasi dan menyederhanakan proses produksi untuk meningkatkan efisiensi penggunaan tenaga kerja dan bahan baku. Para akuntan juga terlibat di dalam upaya tersebut dengan merancang sistem biaya standar untuk tenaga kerja dan bahan baku. Nah, saat itu teknologi pengumpulan dan teknologi pengolahan data masih sangat sederhana dan sangat mahal karena alat-alatnya belum sangat terdukung. Oleh karenanya, prosedur untuk mengalokasikan biaya tidak langsung atau biaya overhead kepada produk dilakukan dengan menggunakan informasi yang sebenarnya disiapkan untuk tujuan lain, yaitu informasi jumlah unit yang diproduksi, jumlah pemakaian bahan baku, dan jumlah jam tenaga kerja langsung. Cara seperti itu tidak banyak menimbulkan masalah pada saat itu, karena hal-hal sebagai berikut. Jumlah biaya tidak langsung relatif kecil, ya. Kebanyakan perusahaan hanya memproduksi satu jenis produk. Ya. Saat itu perusahaan-perusahaan besar sedang giat mengembangkan kemampuan memproduksi massal secara efisien untuk memenuhi permintaan pasar yang memang sedang tumbuh dan berkembang dan dibutuhkan saat itu. Dengan kondisi semacam itu, perusahaan-perusahaan tersebut dengan mudah memperoleh kembalian investasi yang ditanamkan. Oleh karenanya, mereka tidak terlalu peduli terhadap proses perancangan, produksi, penentuan harga jual, komposisi produk yang akan dijual. Mereka tidak terlalu peduli terhadap hal-hal tersebut. Dalam periode tersebut, keputusan investasi modal dipandu oleh parameter akuntansi, yaitu Return on Investment atau ROI. Ini yang dikembangkan oleh DuPont Corporation. ROI dapat berfungsi dengan baik karena sebagian besar investasi dilakukan dalam bentuk fisik atau physical capital, yaitu berupa mesin dan fasilitas pabrik lainnya. Untuk investasi semacam ini, manfaat penghematan tenaga kerja dan bahan baku dapat dengan mudah dikuantifikasikan. Pengaruh lain terhadap perkembangan sistem akuntansi biaya adalah kebutuhan untuk melaporkan nilai persediaan untuk penentuan atau untuk keperluan ekstern perusahaan. Karena begitu sederhananya teknologi informasi saat itu, maka digunakan prosedur yang sangat sederhana untuk mengalokasikan biaya produksi periodik kepada produk yang terjual dan produk belum yang terjual atau dalam bentuk persediaan. Akuntansi keuangan pada saat itu juga menghendaki bahwa biaya pemasaran, distribusi, bunga utang, penelitian, dan pengembangan produk dilakukan sebagai biaya periodik. Akibatnya, sistem akuntansi biaya hanya mengalokasikan biaya produksi kepada produk dan tidak ada upaya untuk memahami hubungan antar biaya non-produksi dan dengan produknya. Dengan melihat pada akar sejarah tersebut, dapat ditarik kesimpulan bahwa sistem akuntansi biaya konvensional diciptakan atau dibuat dalam keadaan darurat atau dirancang berdasarkan kondisi yang ada pada saat itu. Namun ternyata para pemakai sistem akuntansi biaya seakan dimanjakan oleh kemudahan dan kesederhanaan sistem tersebut, sehingga tidak pernah mencoba melakukan upaya penyempurnaan sistem tersebut. Padahal kondisi yang ada sekarang ini sudah sangat berubah atau berbeda. Apa yang menyebabkan perhitungan harga pokok pada sistem biaya tradisional menjadi tidak akurat? Penyebabnya adalah biaya overhead pabrik. Mengapa? Ya, karena di dalam BOP terdapat elemen biaya non-unit, padahal BOP dialokasikan ke produk atas dasar unit driven,
sehingga pembebanan ke produk menjadi tidak tepat. Nah, kita lihat contohnya. Di sini untuk jenis biaya ada BPN, setup, inspeksi, energi, ya, PTKTL, tenaga kerja tidak langsung, ya. Penyebab terjadinya untuk BBM ya pemakaian BBM-nya. Setup-nya adalah kegiatan produksi pada saat mengawali produksi. Nah, inspeksi, penyebab terjadinya adalah kegiatan inspeksi, pemeriksaan dan sebagainya. Untuk energi ya pemakaian mesin, kalau PTKTL ya tentang pemakaian tenaga kerja. Untuk produk yang dibuat ada dua produk X dan produk Y. Produk X dan produk Y masing-masing mempunyai tingkat konsumsi yang berbeda. Untuk pemakaian BBM, produk X 10 liter, produk Y 20 liter, dan seterusnya, ya, sampai dengan pemakaian tenaga kerja. Jumlahnya juga berbeda. Untuk BBM, dari dua produk itu jumlahnya 600 juta. Untuk kegiatan produksi, ya, X 15 kali, produk Y 25 kali, totalnya 400 juta. Dan total ini merupakan penjumlahan dari dua aktivitas pada produk X dan produk Y. Jika BOP dialokasikan pada objek biaya produk berdasarkan konsumsi atau pemakaian BBM, pemakaian BBM di sini, maka perbandingan alokasinya adalah 10 liter untuk produk X dan 20 liter untuk produk Y. Sehingga alokasi untuk setiap produk adalah sebagai berikut. Produk X-nya 10 liter dibagi dengan total 30 dikalikan dengan jumlah BOP-nya, ketemu 650 juta. Sedangkan produk Y 20 dibagi 30 keseluruhan penggunaan BBM dikalikan 1.950, ketemu 1.300.000. Totalnya adalah 1.950. Jika BOP dialokasikan pada objek biaya atau produk berdasarkan penyebab terjadinya setiap jenis biaya overhead pabrik, maka perbandingan alokasi untuk setiap jenis biaya tidak akan sama. Ya, alokasinya tidak akan sama. Bagaimana mengalokasikan produk BOP ke produk? Nah, ini modelnya seperti ini, tergantung jenis biaya yang kita jadi acuan atau gunakan. Apabila dengan menggunakan conventional costing, maka BOP dibangun pada produk atas dasar unit driver dengan cara alokasi. Ya, asumsi BOP alokasi atas dasar pembebanan pemakaian BBM. Ini tadi yang saya katakan 10 liter, 20 liter, berarti 10 dibagi 30 dikalikan total jumlah BOP dan seterusnya. Pertanyaannya, apakah cara pembebanan seperti ini adil dan akurat? Karena masing-masing jenis biaya dan tingkat konsumsinya berbeda. Lalu bagaimana seharusnya? Nah, kita lihat. Nah, kalau ini dibebankan pada unit atau cost drivernya, ya, ini dibebankan dengan menggunakan cost driver sebesar 1.950.000. Nah, kita lihat pengalokasian jumlah biaya itu 600, lalu konsumsi itu kita buat perbandingan. Kalau X itu karena 10 totalnya 30 berarti sepertiga. Kalau Y itu 20 dibanding 30 atau 2/3, ya. Sehingga alokasinya produk X-nya 200, produk Y adalah 400, ya. Dari 1/3 kalikan 600, 2/3 kalikan 600, ya. Begitu juga untuk produk jumlah biaya yang lainnya, ya. Ini dibuat alokasi, ya, alokasi ke X dan Y. Totalnya untuk X, biaya yang dibebankan pada produk adalah 725 juta. Sedangkan untuk produk
B, ya, produk Y adalah 1.225.000.000 ya. Kedua model alokasi biaya overhead pabrik tadi ya, ternyata menghasilkan angka alokasi yang berbeda. Dengan model yang pertama, produk X memperoleh alokasi sebesar 650 juta, sedangkan produk Y memperoleh alokasi 1.300.000.000. Dengan model 2, produk X memperoleh alokasi sebesar 725 juta dan produk Y sebesar 1.225 juta. Dari kedua model tersebut, mana yang lebih akurat? Nah, ini tergantung dari beberapa hal yang perlu dipertimbangkan. Ya. Oke, selanjutnya kita akan menghitung biaya produksi per unit untuk produk tunggal. Akuransi pembebanan biaya overhead pabrik pada dasarnya hanya terjadi persoalan atau menjadi persoalan bagi perusahaan yang menghasilkan lebih dari satu jenis produk. Jika perusahaan hanya menghasilkan satu jenis produk, maka tidak akan muncul persoalan alokasi. Ya, karena biaya overhead pabrik yang terjadi seluruhnya akan dibebankan kepada produk tersebut. Dengan demikian, biaya overhead per unit dapat dihitung dengan mudah, yaitu dengan membagi seluruh biaya overhead dengan jumlah unit produksi yang dihasilkan atau unit produk yang dihasilkan. Nah, kita bisa melihat perhitungannya dengan tampilan gambar. Di sini bahan baku, ada tenaga kerja dan overhead. Jumlahnya bahan baku 3 miliar, tenaga kerja 500 juta, overheadnya 1.500.000.000, totalnya 5 miliar. Unit yang diproduksi adalah 100. Sehingga untuk pengalokasian ini bisa tinggal jenis biayanya dibagi dengan jumlah biayanya dibagi dengan unitnya. Kalau untuk overhead itu berarti 1.500.000 dibagi dengan 100.000 unit, ketemu 15.000. Ya. Ini untuk pengalokasian overhead untuk perhitungan produk per unit untuk produk tunggal. Berikutnya kita akan melihat bagaimana menentukan biaya overhead yang menghasilkan banyak produk dengan unit based cost driver. Dalam perusahaan yang menghasilkan banyak produk, biaya overhead ditimbulkan oleh aktivitas pembuatan produk-produk tersebut. Dengan demikian, muncul persoalan berapa jumlah biaya overhead yang dikonsumsi oleh setiap jenis produknya. Proses alokasi ini dilakukan dengan terlebih dahulu menelusuri cost driver, yaitu faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya biaya tersebut. Dalam sistem akuntansi biaya konvensional, umumnya diasumsikan bahwa konsumsi overhead berhubungan dengan jumlah unit yang dihasilkan. Sehingga alokasi biaya overhead dilakukan atas dasar jam tenaga kerja langsung, jam mesin, atau biaya bahan baku. Hal semacam ini disebut dengan unit base. Unit base cost driver ini membebankan BOP kepada produk berdasarkan tarif penggunaan fasilitas pabrik total, plant weight, maupun tarif per departemen atau departemental. Nah, di sini ada contoh. PT Merapi memproduksi dua jenis produk, yaitu produk A dan B. Biaya overhead terdiri dari 4 biaya, yaitu setup, inspeksi, pemakaian energi, dan insentif tenaga kerja. Untuk BOP dialokasikan ke departemen produksi dengan metode langsung. Untuk biaya setup dialokasikan atas dasar jumlah aktivitas produksi, biaya inspeksi dialokasikan atas dasar jumlah jam inspeksi, biaya pemakaian energi dialokasikan sesuai dengan jam mesin, biaya insentif tenaga kerja dialokasikan sesuai dengan proporsi jam tenaga kerja langsung. Nah, di sini kita lihat data produksinya. Unit produksinya ada dua, produk A dan B. Ya, unit yang diproduksi A 20.000, B 100.000.
biaya utama untuk produk A 50 juta, produk B 250 juta, total 300 juta. Jam tenaga kerja langsung untuk A 200.000, B 100.000, total 120. Jam mesinnya untuk produk A 10.000, produk B 50.000, total 60.000. Jumlah kegiatan produksi untuk A 20, untuk B 30, sedangkan jumlah kegiatan inspeksinya untuk A 800, B 1.200, totalnya adalah 2.000. Lalu untuk data produksi departemen, di sini menggunakan 2 departemen, baik untuk produk A maupun produk B. Untuk produk A itu jam tenaga kerja langsungnya 4.000, untuk produk B-nya 76. Jam tenaga kerja langsung untuk departemen 2, produk A 16.000 dan produk B 24.000. Totalnya ini, ya totalnya. Jam mesin juga sama menggunakan 2 departemen, produk A dan B sama-sama menggunakan 2 departemen. Produk A departemen 1 4.000, B-nya 6.000, sedangkan produk B jam mesinnya departemen 1 16.000, departemen 2 34. Totalnya adalah ini. Untuk biaya overhead juga menggunakan departemen 1 dan departemen 2. Alokasinya biaya setup 44 juta, departemen 1, departemen 2 44 juta. Biaya inspeksinya departemen 1 37 juta, departemen 2 37 juta. Biaya energinya departemen 1 14 juta, departemen 2 70 juta. Insentif tenaga kerja langsung departemen 1 52 juta dan departemen 2 26 juta. Totalnya ini. Departemen 1, departemen 2, dan ini total untuk penggunaan aktivitas 2 departemen ini untuk memproduksi produk A dan B. Nah, kita akan menghitung menggunakan BOP total, perhitungan tarif BOP total. Di sini tarif BOP sama dengan total BOP dibagi dengan total jam mesin. Sedangkan untuk cost per unit masing-masing produknya, kita bisa menghitung dengan rumus biaya utama ditambah BOP. Biaya utamanya apa saja? Ya, biaya utama dibagi unit produksi untuk produk A, BOP-nya tarif BOP dari atas ini dikalikan jam mesin dibagi unit produksi untuk produk A. Totalnya nanti ditambahkan menjadi cost per unit produk A. B juga sama, biaya utama ditambah dengan BOP. Biaya utama dibagi unit produksi untuk produk B, yang BOP-nya untuk produk B, tarif BOP dari sini dikalikan jam mesin dibagi unit produksi untuk produk B. Nah, setelah dijumlahkan ketemu cost per unit untuk produk B. Ya, ini. Nah, dari rumus-rumus ini kita masuk angka-angkanya, angka dari sini. Ya, kita masukkan angka-angkanya. Tarif BOP 324 juta dibagi 60.000 ketemu 5.400 per jam mesin. Ini tarif BOP. Untuk produk A alokasinya biaya utamanya 50 juta dibagi 20.000 ketemu 2.500. BOP-nya tarif BOP 5.400 di sini kalikan 10.000 per 20.000 ketemu 2.700, totalnya 5.200. Harga pokok per unit untuk produk A. Produk B juga sama, biaya utamanya 250 juta dibagi 100.000 ketemu 2.500. BOP-nya tarif BOP 5.400 dikalikan 50.000 dibagi 100.000. Totalnya adalah 2.700 sehingga harga pokok per unit produk B ketemu 5.200. Kebetulan dua-duanya sama menggunakan tarif BOP total. Selain menggunakan tarif BOP total, perusahaan juga dapat menggunakan tarif BOP per departemen. Karena perusahaan mengoperasikan 2 departemen produksi, maka perusahaan menggunakan 2 tarif. Jika diasumsikan tarif BOP departemen 1 dihitung atas dasar jam tenaga kerja langsung dan tarif departemen 2 dihitung atas dasar jam mesin, maka untuk setiap departemen produksi adalah sebagai berikut. Ini rumusnya. Departemen 1 tarifnya adalah total tarif departemen 1 dibagi total jam tenaga kerja departemen 1. Tarif departemen 2 sama dengan total tarif departemen 2 dibagi total jam mesin departemen 2. Ini bukan jam tenaga kerja, yang departemen 2 merupakan jam mesin. Untuk produk A alokasinya biaya utama seperti itu, perhitungan total BOP tadi, biaya utama dibagi unit produksi. Nah, untuk BOP-nya ini dihitung masing-masing departemen.
Departemen 1, tarif Departemen 1 dikalikan jam tenaga kerja Departemen 1 dibagi unit produksi, ditambah dengan Departemen 2, tarif Departemen 2 dikalikan jam mesin Departemen 2 dibagi unit produksi. Total di sini cost per unit produk A. Produk B juga sama, biaya utama dibagi unit produksi, POP-nya terdiri dari 2, Departemen 1 dan Departemen 2, tarif Departemen 1 dikalikan jam tenaga kerja Departemen 1 bagi unit produksi produk B, Departemen 2, tarif Departemen 2 dikalikan jam mesin Departemen 2 dibagi unit produksi produk B. Nah, hasilnya dijumlahkan ketemu cost per unit produk B. Nah, dari rumus-rumus ini akan kita alokasikan, kita masukkan angka-angka yang dari data produksi tadi. Tarif Departemen 1 untuk mencari tarifnya 147 juta dibagi 80 ketemu 1.837,5 per jam tenaga kerja. Departemen 2 177 juta dibagi 40.000 ketemu 4.425 per jam mesin. Nah, dari dua tarif ini kita alokasikan biaya utama 50 juta dibagi 20 ditambah dengan POP Departemen 1 tarif Departemen 1 yang ini dikalikan 4.000 dibagi 20.000 unit. Untuk Departemen 2 juga sama, tarif Departemen 2 dikalikan 6.000 dibagi dengan jumlah unitnya. Di total dijumlahkan ketemu 4.195 untuk harga pokok per unit produk A. Sedangkan produk B, biaya utama 250 juta dibagi 100.000 ketemu 2.500 ditambah dengan BOP tarif Departemen 1 dan 2. Tarif Departemen 1 sebesar 1.837,5 per jam tenaga kerja dikalikan 76.000 dibagi 100.000 unit. Untuk Departemen 2 juga sama alokasi tarif Departemen 2 4.425 kalikan 34.000 dibagi 100.000 unit, sehingga akan muncul setelah dijumlahkan harga pokok per unit untuk produk B sebesar 5.401. Berikutnya, mengapa unit base cost driver bermasalah? Dari uraian di atas, ternyata unit base cost driver tidak dapat digunakan sebagai dasar alokasi biaya overhead secara akurat dan adil. Penyebab utamanya adalah adanya bagian biaya overhead yang tidak terkait sama sekali dengan unit yang diproduksi. Dan yang kedua, derajat keragaman produk. Biaya overhead yang tidak terkait dengan unit produk. Dari ilustrasi tersebut, biaya overhead terdiri dari 4 elemen biaya, yaitu setup, biaya inspeksi, biaya pemakaian energi, dan biaya insentif tenaga kerja. 2 di antaranya yaitu biaya pemakaian energi dan biaya insentif tenaga kerja berhubungan dengan jumlah unit produk yang dibuat. Namun 2 biaya lainnya, yaitu biaya setup, biaya inspeksi, tidak ada hubungannya sama sekali dengan jumlah unit produk yang dibuat. Biaya setup merupakan fungsi dari jumlah kegiatan produksi. Non-unit based cost driver adalah faktor-faktor selain jumlah unit yang diproduksi yang menyebabkan terjadinya biaya. Dengan demikian, unit based cost driver tidak dapat digunakan untuk membebankan biaya jenis ini secara akurat kepada produk. Kasus di atas memberikan gambaran jelas bahwa pembebanan biaya overhead kepada objek biaya dengan biaya menggunakan unit based cost driver itu menyebabkan terdistorsinya cost produk. Derajat distorsi cost ini sangat tergantung besar kecilnya elemen biaya overhead non-unit based tersebut. Semakin besar proporsinya, maka semakin besar pula derajat distorsinya. Derajat keragaman produk. Apabila produk yang dihasilkan mengkonsumsi aktivitas overhead dalam porsi yang berbeda, maka perusahaan tersebut memiliki keragaman produk atau product diversity yang cukup sangat mempengaruhi. Ada beberapa penyebab mengapa produk-produk tersebut mengkonsumsi
aktivitas overhead dalam porsi yang berbeda, yaitu adanya perbedaan ukuran product size, kompleksitas produk, mungkin jam setupnya juga berbeda, dan lain-lain. Apapun penyebab keragaman produk, cost produk tetap akan didistorsi atau terdistorsi manakala sebuah produk mengkonsumsi input unit base dalam jumlah yang tidak sama dengan non-unit base-nya. Sekarang kita lihat perbedaan konvensional versus ABC costing method atau ABC method. Ya. Tujuannya untuk konvensional itu adalah inventory valuation, yang neraca laporan laba rugi, gitu ya. Untuk ABC costing yaitu product costing, menghitung harga pokok. Lingkupnya kalau konvensional itu tahap produksi, sedangkan ABC costing itu terhadap tahap-tahap atau aktivitasnya. Pada tahap desain, produksi, dukungan, tahap logistik, gitu ya. Untuk periodisasinya itu konvensional periode akuntansi. Kalau ABC costing, daur hidup produknya. Lalu teknologi yang digunakan untuk konvensional itu manual, untuk ABC costing menggunakan komputer atau telekomunikasi atau teknologi informasi yang membantu mendukung kaitannya dengan perhitungan ABC costing. Konsep dasar ABC, activity based costing, adalah sebuah sistem yang pertama kali menelusur biaya ke aktivitas yang menyebabkan biaya tersebut dan membebankan biaya aktivitas kepada produk. Ya, ini adalah ABC, activity based costing, sistem yang pertama kali menelusur biaya ke aktivitas. Ya. Sistem penentuan harga pokok produk konvensional juga menentukan harga pokok melalui dua tahap, yaitu menelusur biaya ke tempat terjadinya biaya, ya, misalnya departemen-departemen gitu yang digunakan, kemudian membebankan biaya ke produk atau produk. Ya. Dengan pola seperti itu ada perbedaan pada langkah pertama, ya. Sedangkan pada langkah kedua tidak ada perbedaan sama sekali. Perbedaan pokok antara ABC dengan sistem konvensional adalah pada sifat dan jumlah cost driver yang digunakan. Kita lihat sistem penentuan cost produk beraktivitas atau ABC adalah sebuah sistem yang pertama kali menelusur, tadi sudah dikatakan, ya. Nah, kaitannya dengan perbedaan-perbedaan itu, perbedaan pokok antara ABC dengan sistem konvensional adalah pada sifat dan jumlah cost driver yang digunakan. ABC menggunakan unit base, non-unit base, dan umumnya jumlah cost driver yang digunakan jauh lebih banyak dibandingkan dengan unit base cost driver pada sistem konvensional. Implikasinya adalah ABC mampu menghasilkan perhitungan biaya atau cost yang lebih akurat, ya, lebih tepat, ya. Dari perspektif manajerial, sistem ABC juga memberikan informasi tentang seluruh aktivitas yang terkait dengan pembuatan produk dan biaya aktivitas. Nah, dengan informasi tersebut, manajemen dapat memusatkan perhatian pada aktivitas yang memiliki peluang untuk penghematan biaya atau cost saving. Ada langkah-langkah yang harus dilakukan untuk menelusuri konsep ini. Yang pertama adalah penggolongan aktivitas dan perhitungan tarif. Yang kedua, pembebanan BOP dan penghitungan harga pokok produk. Tahap pertama, penentuan cost berbasis aktivitas adalah mengidentifikasi aktivitas yang terkait, menghubungkan biaya dengan setiap aktivitas, untuk menentukan besarnya biaya setiap aktivitas dan mengelompokkan biaya aktivitas sesuai dengan homogenitasnya ke dalam kelompok biaya sejenis. Aktivitas adalah pekerjaan yang dilaksanakan dalam sebuah organisasi. Aktivitas dapat pula diartikan sebagai sebuah kumpulan tindakan yang dilaksanakan di dalam sebuah organisasi yang bermanfaat untuk menentukan cost berbasis aktivitas. Nah, dengan demikian, identifikasi aktivitas mencakup identifikasi seluruh kegiatan atau pekerjaan yang dilaksanakan dalam proses produksi, mulai dari penanganan bahan baku, inspeksi, perekayasaan proses, dan sebagainya. Sebuah perusahaan dapat memiliki
puluhan bahkan ratusan aktivitas yang berbeda. Nah, jika sebuah aktivitas telah diidentifikasi, aktivitas ini harus dihubungkan dengan biaya untuk melaksanakan aktivitas tersebut. Baru selanjutnya, perusahaan dapat menentukan cost driver dan menghitung tarif overhead-nya. Jika perusahaan memiliki ratusan jenis biaya dan cost driver-nya, maka perusahaan akan memiliki ratusan tarif overhead. Nah, untuk menyederhanakan perhitungan dan mengurangi jumlah tarif tersebut, aktivitas-aktivitas yang dilaksanakan perusahaan dapat diringkas dan digabungkan ke dalam kelompok-kelompok sesuai dengan homogenitasnya. Nah, ini syarat homogenitas adalah yang pertama, aktivitas-aktivitas tersebut secara logis berkaitan. Dan yang kedua, aktivitas-aktivitas tersebut memiliki rasio konsumsi yang sama untuk setiap produknya. Selanjutnya, biaya aktivitas yang tergabung dalam satu kelompok dijumlahkan menjadi biaya kelompok. Nah, kumpulan biaya overhead yang berhubungan dengan kelompok aktivitas disebut dengan homogeneous cost pool. Karena aktivitas dalam kelompok pool tersebut memiliki rasio konsumsi yang sama, maka cost driver yang akan digunakan untuk menghitung tarif biaya overhead dapat berupa salah satu dari cost driver yang ada dalam pool tersebut. Tarif ini disebut dengan tarif kelompok atau pool rate. Perhitungan tarif ini akan melengkapi langkah-langkah pertama. Dengan demikian, langkah pertama akan menghasilkan satu, informasi aktivitas, dua, pembebanan biaya pada aktivitas, yang ketiga, pengelompokan biaya ke dalam kelompok biaya jenis, dan yang terakhir, penghitungan tarif biaya overhead. Lalu berikutnya untuk langkah kedua, pembebanan BOP dan menghitung kos produk. Pada tahap ini, biaya untuk setiap kelompok overhead dibebankan pada produk. Hal ini dilakukan dengan menggunakan tarif yang telah dihitung sebelumnya dan mengukur nilai sumber daya aktivitas yang dikonsumsi oleh setiap jenis produknya. Ukuran ini adalah kuantitas cost driver yang digunakan oleh setiap produk. Dalam contoh di atas tadi, ukuran konsumsi berupa jumlah kegiatan produksi dan jumlah jam mesin. Dengan demikian, overhead yang dibebankan dari setiap kelompok biaya kepada setiap jenis produk dapat dihitung dengan BOP yang dibebankan sama dengan tarif kelompok dikalikan unit cost driver yang digunakan. Untuk latihan-latihan nanti di bagian belakang kita akan buat latihan-latihan untuk lebih memperdalam. Lalu konsep yang lebih mendalam dari konsep ABC. Yang pertama, penggolongan aktivitas dan penentuan homogenitas. Tadi sudah saya katakan tadi. Lalu biaya aktivitas saling berkaitan berhubungan dengan sebuah homogeneous cost pool. Nah, dan itu digunakan untuk membuat beberapa manfaat. Ya, tadi sudah saya sampaikan secara jelas. Nah, sekarang untuk klasifikasi tingkat aktivitas ada 4 klasifikasi tingkat aktivitas. Yang pertama adalah unit level, batch level, product level, dan facility level. Unit level activities adalah aktivitas yang dilaksanakan setiap dihasilkannya sebuah produk. Contoh, jumlah pemakaian energi dan jumlah tenaga kerja yang digunakan setiap pembuatan sebuah produk. Besarnya biaya aktivitas ini tergantung jumlah unit produk yang akan diproduksi atau yang diproduksinya. Yang kedua, batch level activities adalah aktivitas-aktivitas yang dilaksanakan setiap diproduksinya sekelompok atau batch tertentu dalam sebuah produk. Nah, besarnya biaya aktivitas ini tergantung pada jumlah batch-nya. Namun jika dihubungkan dengan jumlah unit dalam setiap batch, maka biaya ini bersifat tetap. Ya, contohnya aktivitas setup, inspeksi, penjadwalan produksi, dan penanganan bahan baku. Yang ketiga, product level atau sustaining activities adalah aktivitas yang dilaksanakan untuk mendukung berbagai macam produk yang dihasilkan oleh perusahaan. Nah, aktivitas ini mengkonsumsi sumber daya untuk mengembangkan produk atau memungkinkan produk dihasilkan dan dijual. Aktivitas ini juga dan biaya yang berhubungan dengan
hal ini cenderung naik jika jenis produk yang dihasilkan bertambah. Contohnya adalah proses perekayasaan, pengembangan, proses pengujian produk baru, riset, ya, pemeliharaan peralatan, proses perekayaan produk, aktivitas dan sebagainya. Berikutnya, facility level activities adalah aktivitas yang mendukung proses manufaktur umum yang dilakukan oleh pabrik. Ya, aktivitas ini memberikan manfaat bagi organisasi secara umum, namun tidak memberikan manfaat bagi setiap jenis produk yang dihasilkan secara langsung. Contohnya adalah pengolahan pabrik, penataan lingkungan kerja, program sosial, pengamanan pabrik, pajak bumi dan bangunan, sebagainya, termasuk depresiasi pabrik. Berikutnya untuk klasifikasi driver. Unit level, batch level, dan product level berisi aktivitas yang berhubungan dengan produk. Aktivitas dalam ketiga kelompok ini dapat dipecah berdasarkan rasio konsumsi dalam setiap produknya. Nah, aktivitas dengan rasio konsumsi sama menggunakan cost driver yang sama untuk mengalokasikan biaya. Dengan demikian, seluruh aktivitas dalam setiap kelompok yang memiliki cost driver yang sama dikelompokkan dalam sebuah kelompok. Ya. Selanjutnya kita akan mulai latihan untuk penggolongan aktivitas dan perhitungan tarif. Pengelompokan biaya ke dalam homogeneous cost pool. Ya, langkah pertama untuk pool 1 batch level, ya, biaya tetap setup 88 juta, biaya infeksi 74 juta, total 162 juta. Untuk pool 2 unit level, biaya energi 84 juta dan insentif TKL 78 juta, total 162 juta. Nah, dari sini kita menghitung tarif overhead pool-nya. Pool 1 tadi batch level, totalnya adalah 162 juta dibagi dengan jumlah kegiatan produksinya. Ada 50 sehingga tarif pool 1 batch level adalah 3.240.000. Untuk pool 2 unit level, biaya energi 84 juta dan insentif TKL 78 juta, jumlahnya adalah 162 juta. Dibagi dengan jumlah jam mesin 60.000 sehingga tarif pool 2-nya adalah 2.700. Nah, kita masukkan ke pembebanan BOP dengan menghitung cost-nya. Untuk produk A, BOP pool 1 3.240 dikalikan 20 ketemu 64.800, ya 64.800. Tarif pool BOP pool 2 itu 2.700 kalikan 10.000 ketemu 27 juta. Jumlah BOP-nya 91.800 ditambah dengan biaya utama 50 juta. Totalnya adalah 141.800 dibagi dengan jumlah unit produksi untuk produk A 20.000 ketemunya adalah 7.090 rupiah. Untuk produk B, BOP pool 1 3.240.000 kalikan 30 ketemu 97.200. BOP pool 2 2.700 kalikan 50.000 ketemu 135 juta sehingga jumlah total BOP-nya adalah 232.200.000. Biaya utama untuk produk B adalah 250 juta. Jumlah yang diproduksi adalah 482.200.000 dibagi dengan jumlah unitnya 100 unit untuk produk B ketemu 4.882. Nah, di sini kita bisa membandingkan harga pokok berbasis aktivitas untuk produk A 7.090, sedangkan produk B 4.822. Untuk konvensional menggunakan tarif keseluruhan dan departemen. Untuk keseluruhan 5.200, ya, baik produk A maupun produk B. Untuk tarif departemen 4.195 dan untuk yang B 5.401. Ini perbandingan, ya. Lalu kita mencoba untuk menggunakan just in time manufacturing. JIT merupakan manufacturing philosophy. Yang pertama, produksi atas dasar permintaan. Jadi kalau tidak ada permintaan, tidak ada proses produksi. Tidak ada persediaan atau tingkat persediaan yang rendah, karena ketika ada produksi, ada permintaan, baru kita mencari bahan baku yang kaitannya dengan persediaan. Bahan datang tepat waktu.
sesuai dengan permintaan. Ya, pada saat dibutuhkan itu bahan datang, tidak ada penyimpanan bahan baku. Ya. Lalu kualitas yang diproduksi besar, diminta oleh konsumen. Jadi semua produksi itu sesuai dengan permintaan konsumen. Nah, pembebanan sistem manufaktur CIT dan tradisional ini perbedaan. Nah, perbedaan sistem manufaktur CIT dan tradisional. Untuk pembeda, yang pertama karakteristik. CIT itu full through, kalau tradisional post through. Kalau kualitas persediaan itu sedikit, kalau tradisional banyak karena menyimpan banyak persediaan. Tapi kalau CIT sedikit karena berdasarkan permintaan. Nah, struktur manufaktur itu sel manufaktur, kalau tradisional itu per departemen. Kualitas tenaga kerja untuk CIT multidisiplin, harus mampu melakukan berbagai hal aktivitas, kalau di sini spesialis. Kebijakan kualitas itu pengendalian mutu, kalau di tradisional ada toleransi. Ini kalau CIT itu semua dikendalikan mutunya sehingga tidak ada barang rusak atau produk rusak atau produk cacat. Untuk tradisional masih ada ya produk toleransi untuk produk cacat itu. Lalu fasilitas jasanya tersebar dan terpusat. Nah, untuk ketelusuran biaya CIT dan CIT antara konvensional dan CIT gitu ya. Biaya manufaktur dan untuk konvensional CIT ketelusuran biayanya yang beda itu pada penanganan bahan baku, reparasi pemeliharaan, energi, supplies operasi dan depresiasi pabrik. Ya. Di sini tidak langsung, kalau CIT itu langsung. Nah, kita akan mencoba untuk contoh untuk menggunakan CIT. Informasi yang berhubungan dengan produk adalah biaya pemeliharaan dan energi 2 miliar. Jam mesin produk A 25.000 jam, produk B sama 25.000 jam. Produk yang diproduksi juga sama, produk A dan B masing-masing 50.000. Sistem berbasis aktivitas, tarif pool per unit 2 miliar dibagi 50.000 jam ketemu 40.000 per jam mesin. Pembebanan ke produknya, produk A total biaya dibebankan 40.000 kalikan 25.000 jam ketemu 1 miliar. Biaya per unitnya otomatis 1 miliar dibagi jumlah unit yang diproduksi 50.000 ketemu 20.000. Untuk produk B juga sama, total yang dibebankan adalah 40 dikalikan 25.000 jam ketemu 1 miliar. Produknya 50 juga sama. Total biaya dibebankan dibagi jumlah unitnya ketemu 20.000. Nah, kalau kita menggunakan sistem manufaktur CIT, setiap produk diorganisasi dalam satu sel manufaktur. Biaya energi dan pemeliharaan disediakan untuk setiap sel. Misalkan setelah tertelusur diketahui bahwa biaya yang terjadi di masing-masing sel produksi adalah sebagai berikut. Untuk sel A, biaya energi 500 juta, pemeliharaan 300 juta. Untuk sel B, biaya energi 600 juta, pemeliharaan 600 juta. Totalnya untuk biaya energi masing-masing, biaya energi untuk dua sel ini sebenarnya 1 miliar 100, kalau pemeliharaannya 900 juta. Nah, dari sini kita jumlahkan berapa biaya energi dan pemeliharaan masing-masing untuk setiap selnya. Jumlah biaya untuk sel A, energi dan pemeliharaan 800 juta, sedangkan jumlah biaya untuk sel B, baik energi maupun pemeliharaan 1 miliar 200, totalnya 2 miliar. Nah, dari sini baru kita alokasikan, kita bagi ya, untuk setiap produknya. Setiap produknya, untuk produk A, biaya per unitnya adalah 800 juta dibagi 50.000 unit ketemu 16.000, sedangkan untuk produk B itu 1 miliar 200 ya, dibagi 50.000 unit ketemu 24.000. Nah, ini untuk perhitungan CIT. Untuk materi ketiga cukup, silakan dibaca-baca, silakan dipelajari, disaksikan, dibuat catatan-catatan untuk hal yang saya sampaikan. Semoga ini bisa dipelajari dengan baik. Selamat belajar dan tetap semangat ya.